pertama kali proyek saya itu modal saya cuma 15 juta. Itu menjadi 2 unit rumah dan terjual waktu itu sekitar 550 juta, 2 unit dengan omset 1,1 miliar dengan keuntungan saya waktu itu sekitar 20%. Kenapa saya tertarik memulai bisnis developer properti pada saat saya usia yang sangat muda? Jadi saya juga memulai bisnis developer properti itu dari nol juga, teman-teman. Jadi dulu saya masih ingat ketika saya memulai bisnis developer properti, itu saya memulainya dari agent properti juga. Dari agent properti jadi makelar, ikut broker yang tergabung dalam asosiasi broker Indonesia. Setelah itu saya buat kantor properti khusus agent properti. Setelah itu saya baru mempelajari, ikut seminar juga, mempelajari tentang bagaimana memulai bisnis developer properti. Nah, yang saya harapkan di sini juga teman-teman harus memulai, jadi tanpa ada keraguan ya. Kalau Anda ingin memulai bisnis developer properti, Anda tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah mungkin tahu ya kalau Anda tidak pernah memulai atau tidak pernah mau untuk mencoba. Jadi dengan Anda melihat video ini sebenarnya adalah sinyal ini ada peluang bisnis developer properti yang menjanjikan dan patut diperjuangkan ketika Anda memulai bisnis developer properti itu sendiri. Karena bagi saya developer properti ini pekerjaan yang sangat unik dan segmented banget. Jadi tidak banyak orang yang suka. Maka karena tidak banyak orang suka dan sulit, maka uangnya di situ banyak, teman-teman. Terlalu takut. Kadang kita terlalu takut untuk mengambil resiko, padahal itu hanya di pikiran kita aja. Ketika Anda mau mulai bisnis, ketika Anda mau mulai belajar dan action, di situ akan terjadi keajaiban, teman-teman. Makanya sering saya sarankan kepada teman-teman yang sudah gabung dalam komunitas kita, member-member di seluruh Indonesia, bahwa Anda percuma juga mendapatkan teori-teori, kalau Anda tidak mempraktikkan juga itu akan menjadi percuma. Nah, hal inilah yang mendasari bahwa memang action dan action itu sangat diperlukan untuk memulai bisnis developer properti itu. Nah, apapun teman-teman, mau bisnis A, B, C, D, action itu sangat penting, karena dengan kita action kita tahu sampai mana kita melangkah gitu. Sampai mana langkah kita tersendat dan terbatas. Nah, di situ kita belajar lagi sampai mana kegagalan kita dari langkah yang kita sudah mulai, itu kita ambil pelajarannya. Jadi teman-teman, kalau Anda niatnya baik ya, ingin merubah hidup Anda dengan menjalankan bisnis properti, karena yang merubah hidup saya 180 derajat ya sampai saat ini adalah karena saya mau belajar, saya mau action. Namanya salah, namanya ditolak, itu sudah biasa, teman-teman. Itu bagian dari proses. Biarkan itu akan menjadi cerita nanti ketika nanti teman-teman sudah sukses gitu. Bisnis developer ini kompleks ya. Kompleksnya ini banyak melibatkan para profesional lain ya, seperti apa? Kontraktor, sipil, ada arsitek, ada desain interior ya, ada desain eksterior, melibatkan perbankan, melibatkan notaris, melibatkan lembaga hukum, melibatkan pemerintahan juga, bahkan hal terkecil melibatkan RT RW juga. Nah, disinilah kompleksnya bisnis developer properti ini. Ketika Anda berhasil membangun satu proyek saja, asas kemanfaatannya ya itu akan banyak sekali, banyak yang ikut kerja untuk mensukseskan proyek Anda. Contohnya, ketika Anda membangun satu proyek saja, itu banyak orang yang terpenuhi kebutuhannya bersama tukang ya. Contohnya di situ ada tukang uruk, tukang bata, toko bangunan dan seterusnya, itu akan menjadi dilibatkan, itu menjadi ladang ya bagi mereka untuk mencari rezekinya. Nah, itu hal baik yang bisa teman-teman lakukan ketika mau memulai, ketika Anda sudah mendapatkan proyek, teman-teman. Nah, ini yang menjadi dorongan saya untuk memulai bisnis developer waktu itu. Karena ketika saya buka satu proyek, wah, sudah langsung banyak yang ikut kerja sama saya. Satu rumah aja misalnya dikerjakan 5 orang. 5 orang ini dia punya keluarga tuh. Mereka itu berharap agar proyek kita itu lancar dan didoakan agar proyek kita lancar. Dan mereka juga ikut menikmati hasilnya dari kerja ikut teman-teman semua yang sudah punya proyek. Nah,
Itu nilai positifnya teman-teman. Jadi harapan saya, teman-teman kalau ingin memulai bisnis developer properti, silahkan, jangan ragu, mulailah gitu. Jangan terpengaruhi sama isu-isu developer itu susah, ya, developer itu harus punya link, banyak duitnya, saya tidak punya modal dan seterusnya. Semuanya itu sebenarnya sudah ada strateginya. Ya saya juga sama seperti kalian. Bahkan saya dulu guru kok, mengajar, salah satu dosen dan jadi guru di beberapa sekolah SMA. Itu juga saya juga sama. Jadi yang penting Anda mau belajar dan mau action, itu yang penting. Skill dan ilmu Anda itu yang penting. Percuma Anda punya modal, nggak punya otak, nggak punya skill juga percuma. Ya, jadi ini saya sampaikan ya kepada teman-teman itu. Ada yang mentang-mentang punya uang, tapi dia punya skill, ya hilang juga uangnya gitu. Ada yang punya skill nggak punya uang, ya ini jauh lebih baik menurut saya, karena ada kesempatan ya, kalau Anda punya ilmu dan pengetahuan tentang bisnis, ada kesempatan dan ada strategi untuk menggait investor dan untuk menggait pemilik tanah. Nah, itu yang menjadi dasar saya dulu ketika memulai bisnis developer properti. Di komunitas kita itu sebenarnya sudah enak ya, sudah difasilitasi semua, mulai dari bagaimana memulai bisnis step by step, terus dilengkapi dengan tools developernya juga, dilengkapi dengan perlengkapan perjanjian kerjasama, ada SOP-nya, semua draft itu sudah jadi satu teman-teman. Terus bagaimana menganalisa sebuah proyek, apakah ini profit atau tidak. Terus Anda juga dibekali dengan atau menggait investor agar teman-teman yang tidak punya modal, ya artinya tidak punya modal di sini adalah bukan tidak mengeluarkan modal sama sekali, tetapi yang pertama minim modal ya. Yang kedua, Anda tidak mengeluarkan uang dari kantong Anda pribadi. Dengan apa? Dengan memberdayakan investor, dengan memberdayakan pemilik tanah. Itu yang sering saya ulang-ulang ke member ya, ke teman-teman yang sudah gabung dalam komunitas kita.